Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link. Jumpa lagi dengan Bang Oni di Berita Indonesia Link Pagi. Nah, hari ini adalah tanggal 18 September 2020, hari Jumat. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah banyak informasi yang kami siapkan untuk Anda, baik dari berita utama, kemudian juga berita dari Pilkada Serentak 2020, ya. Kemudian ada berita mengenai cek fakta, berita selebriti, berita olahraga, dan juga perkiraan cuaca untuk hari ini. Dan jangan lupa ikuti juga nanti bincang-bincang khas ala angkringan Berita Indonesia Link Pagi. Dan inilah Berita Indonesia Link Pagi. Ya sahabat Berita Indonesia Link, informasi yang kami dapat perkembangan mengenai COVID-19 bahwa hingga kemarin malam jumlah penambahan kasus positif COVID di Indonesia bertambah 3.635 kasus positif. Sementara urutan teratas masih berada di DKI Jakarta dengan jumlah penambahan kasus 1.113 kasus. Nah, kemudian jadi total kasus yang ada di DKI Jakarta, kasus positif 58.582 kasus, sementara yang sudah sembuh di DKI Jakarta 45.125 orang. Nah, kedua tertinggi penyebaran kasus positif pada kemarin hari Kamis 17 September adalah Jawa Barat sebanyak 353 kasus baru. Sementara di Jawa Timur ada 327 kasus baru. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, informasinya Wisma Atlet yang baru saja membuka Tower 5 untuk penempatan para pasien COVID sudah mulai terisi banyak. Berikut beritanya. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan dari 944 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, sebagian besar merupakan pengguna transportasi umum. Jumlahnya mencapai 62%. Untuk itu, Doni meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap plat nomor kendaraan. Sebab hal itu dinilai menyebabkan naiknya jumlah penumpang kereta rel listrik dan bus Transjakarta. Doni memaparkan bahwa setelah kebijakan ganjil genap kembali berlaku, ada peningkatan penumpang KRL sebanyak 3,5%. Sedangkan kenaikan penumpang bus Transjakarta yaitu 6-12%. Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan kembali kebijakan pembatasan jumlah kendaraan dengan sistem ganjil genap sejak Senin 3 Agustus 2020 lalu. Kebijakan itu berlaku di 25 ruas jalan ibu kota. Sebelumnya, kebijakan itu dicabut untuk sementara guna menyesuaikan penerapan pembatasan sosial berskala besar dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ratusan pasien COVID-19 tanpa gejala telah memenuhi tower tambahan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Penambahan pasien ini dinilai sangat cepat oleh pihak Rumah Sakit Darurat. Per hari Rabu 16 September 2020 sudah ada 754 pasien tanpa gejala yang menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Jumlah ini dinilai tinggi oleh pihak rumah sakit karena baru 3 hari buka. Menurut Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kolonel Stefanus Doni, pasca dibukanya tower isolasi mandiri, penambahan pasien setiap harinya meningkat. Selain itu juga ditambah adanya aturan dari Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet. Pihak Rumah Sakit Darurat berharap dengan meningkatnya jumlah pasien, pemerintah dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang bertugas untuk membantu penanganan pasien di Rumah Sakit Darurat khusus penanganan COVID-19. Dan menurut Kepala BNPB Doni, mereka yang dirawat
di Wisma Atlet 62% adalah pengguna public transport atau kendaraan umum. Baik, masih berita mengenai COVID, pelanggar masker di Semarang, anak-anak muda. Mereka terjaring razia dan 70% berusia 20 hingga 35 tahun. Semarang, sebanyak 967 orang terjaring razia masker yang dilakukan petugas Satpol PP Kota Semarang selama kurun waktu 1 bulan. Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan tersendiri di tengah pandemi COVID-19. Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan sebanyak 70% dari jumlah tersebut merupakan anak muda yang memiliki rentang usia 20 hingga 35 tahun. 126 mungkin selama ini sekitar 900-an hari ini. Nah, mayoritas justru yang kami sesakan 70% itu anak-anak muda. 70%. Karena nanti data akan kami serahkan, karena saat ini kan data-data baru direkap sama staff kami. Tadi baru ada ngalian, terus ini ada dari Polda, lantas Polda sekalian kita melaksanakan justisi masker. Fajar menyebutkan, para pelanggar protokol kesehatan ini memiliki berbagai alasan tidak memakai masker, antara lain tidak membawa masker, lupa, atau sengaja tidak memakai karena merasa tidak nyaman. Bahkan, tambah Fajar, kesempatan razia masker ini digunakan segelintir orang untuk mencari viral. Alasannya biasa, klasik ya, tidak bawa masker, lupa. Kemudian masker tidak dipakai karena maskernya nggak nyaman. Kemudian dia memang gini-gini kesempatan orang nyari viral gitu. Jadi kalau saya amati ini kok orang ini mau melakukan tugas, dia mau viral itu aja. Jadi kesempatan pengen terkenal ya di posisi masker ini, sehingga kita juga bingung kenapa anak-anak seperti itu. Termasuk kemarin yang di Simpang di Pahlawan itu ya ada balap lari, itu kita turun selesai hilang. Ternyata mereka memang pengen eksis, jenuh di rumah, kemudian wah beneran aku so mlebu media. Fajar menegaskan akan menerapkan sanksi lebih berat, satu diantaranya membersihkan sungai kotor sesuai instruksi Wali Kota Semarang. Hal ini untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan, terutama anak-anak muda. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi menekankan pembatasan kegiatan masyarakat tanpa batasan periode masih diberlakukan, mengingat Kota Semarang masih rentan terjadi penyebaran COVID-19. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap tim patroli di seluruh kecamatan dan meminta tim Satpol PP Kota Semarang untuk lebih aktif melakukan razia protokol kesehatan. Menanggapi terkait banyaknya anak muda tidak memakai masker, Hendy mengingatkan banyak COVID-19 bukan rekayasa atau konspirasi semata. Terbukti ada sekitar 600-an warga Semarang yang sudah meninggal dan 500-an warga sedang berjuang sembuh dari COVID-19. Begini, jadi jangan pernah berpikir bahwa virus corona ini rekayasa, konspirasi, atau hoax. Tapi saya harus menyampaikan data sampai hari ini di Semarang yang meninggal karena COVID ini ada 600 sekian lebih, yang masih positif ada 500 sekian lebih. Jadi kepada seluruh warga bangsa, khususnya warga Semarang, terkhusus lagi anak muda, mari kita kemudian menjaga kota ini, menjaga kesehatan diri kita, lingkungan kita, dan keluarga kita dengan cara 3M, memutus mata rantai virus corona, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Udah lakukan itu udah jadi sumbangsih panjenengan yang luar biasa untuk kota ini. Jadi nggak usah gaya kumpul-kumpul tanpa masker. Aku rak apa Pak Endi? Lah ya kowe rak apa, tapi kok keluargamu piye? Kancamu piye, lingkunganmu piye? Jadi mari kita kemudian saling menjaga dan membantu. Ia juga menambahkan, pihaknya juga mengaku prihatin dengan adanya event lari liar yang diikuti sejumlah anak muda beberapa hari yang lalu. Petugas pun sudah menertibkan dan meminta agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Kita beralih ke informasi lainnya. Sahabat Berita Indonesia Link, penusuk Sheikh Ali Jaber rupanya tidak gila, dan Densus 88 selidiki kemungkinan adanya orang yang menyuruh.
Yuk kita ikuti. Tersangka berinisial AA, 24 tahun, yang menusuk Syekh Ali Jaber dipastikan dalam kondisi yang normal. Menurut polisi, AA tidak mengalami gangguan jiwa. Kesimpulan itu didapatkan setelah tim psikiater Pusdokes Polri meminta dan mengobservasikan tersangka AA dalam sesi tanya jawab. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Jahwani Pandra Arsyad, mengatakan setelah dilakukan sesi tanya jawab, tim psikiater menyatakan bahwa tersangka tidak mengalami gangguan kejiwaan. AA sudah ditahan setelah ditangkap karena menusuk Syekh Ali Jaber. Peristiwa itu terjadi saat sang ulama menghadiri wisuda tahfiz Al-Quran di Masjid Falahuddin, Lampung pada Minggu 13 September 2020 sore. Pandra mengatakan, dari pemeriksaan juga diketahui bahwa tersangka AA menusuk Syekh Ali Jaber karena merasa tertekan dengan suara sang ulama. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, kepolisian menurunkan penyidik dari Mabes Polri dan Densus 88 untuk menyelidiki kasus penusukan Syekh Ali Jaber. Sampai saat ini, kata Argo, penyidik dari Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Saksi-saksi ini terdiri dari keluarga, saksi di tempat kejadian perkara, kemudian dari saksi panitia. Argo mengatakan mereka sudah mendapatkan hasil dari pemeriksaan baik saksi dan tersangka. Penyidik Polda Lampung lalu menaikkan ke tingkat penyidikan serta telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Adapun menurut Kepala Divisi Humas Polda Lampung Jahwani Pandra Arsyad, dalam proses penyelidikan pelaku mengaku bergerak atas kemauan sendiri. Tidak ada perintah dari siapapun. Pelaku juga tidak dalam pengaruh narkoba saat melakukan penusukan. KPK akan turun tangan. KPK turun tangan jika Kejagung dan Polri tidak terbuka pada kasus Joko Chandra. Kejaksaan Agung mencekal saksi dalam kasus Joko Chandra bernama Rahmat ke luar negeri. Rahmat yang disebutkan sebagai teman dekat Jaksa Pinangki Sirna Malasari itu dicegal sejak 10 Agustus 2020. Permintaan pencegalan diajukan Kejagung ke Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Febri mengatakan Rahmat dicekal selama 6 bulan terhitung sejak Agustus. Diketahui sebelumnya, Rahmat telah diperiksa penyidik Jambitsus Kejaksaan Agung. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidikan menyelidiki peran Rahmat hingga bisa memperkenalkan Jaksa Pinangki dengan Joko Sugarto Chandra alias Joko Chandra. Direktur penyidikan itu, Kejagung Febri Ardiansa, menyebut pihaknya juga mencari tahu siapa sebenarnya Rahmat. Itu dilakukan agar diketahui kapasitas Rahmat dalam kasus dugaan suap yang menjerat Jaksa Pinangki. Pusaran kasus Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra semakin kencang. KPK pun sudah siap ancang-ancang apabila sengkarut Joko Chandra tidak tuntas dikupas. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang disingkat MAKI mengaku memiliki bukti lain, terutama perihal kode Bapakku Bapakmu yang diduga dilakukan antar Anita Kolopaking dan Pinangki Sirna Malasari. Anita merupakan tersangka kasus penggunaan surat jalan palsu di Barreskrim Polri, sedangkan Pinangki adalah jaksa yang diduga menerima suap dari Joko Chandra. Seperti diketahui, MAKI memberikan bahan tambahan untuk gelar perkara kasus Joko Chandra ke KPK. MAKI meminta KPK mendalami istilah bapakmu dan bapakku dalam rencana pengurusan fatwa MA oleh pengacara Joko Chandra, Anita Dewi Kolopaking, dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kita beralih lagi ke Kota Semarang, Jawa Tengah. Kota Semarang pasang kabel bawah tanah. Ini komitmen Pemkot untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semarang. Upaya Wali Kota Semarang Hendra Prihadi untuk mewujudkan estetika kota mulai direalisasikan.
pada Rabu 16 September 2020. Bertempat di Bundaran Tugu Muda, Hendy sapaan akrab wali kota menghadiri groundbreaking pembangunan prasarana pasif telekomunikasi atau ducting. Melalui proyek pembangunan ini, maka jaringan kabel listrik dan komunikasi yang selama ini terpasang di atas tanah atau udara akan dipindahkan ke dalam tanah. Hendy menuturkan, di samping sebagai upayanya untuk membebaskan kota dari kesemrautan kabel di udara, juga sebagai bentuk komitmen pemerintah kota yang dipimpinnya di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya menegaskan jika proyek pembangunan fiber optik bawah tanah tersebut merupakan proyek pembangunan yang dibiayanya tidak menggunakan APBD. Ya, kalau panjenengan bisa melihat contoh seperti yang saya sampaikan, itu banyak sekarang kabel telepon, kabel listrik yang tidak hanya dialiri oleh kabel listrik dan telekomunikasinya Telkom, tapi sudah mulai banyak kabel-kabel FO yang jadi semrawut itu. Ini proyek ini salah satunya upaya untuk mengatasi kabel-kabel itu turun ke bawah semua. Jadi kotanya jadi lebih rapi, lebih indah. Kemudian ini tidak ada pembiayaan APBD, tapi murni investasi dari salah satu perusahaan nasional merah putih yang namanya Moratelindo yang kita duetkan sama PT Bumi Pandana Sejahtera, perusahaan milik Kota Semarang. Nah, memang awalnya ini investasinya sekitar 600 miliar. Untuk panjang trase sekitar 500 km. Ronald Koeman ada di tengah-tengah perseteruan Lionel Messi dengan Barcelona. Lantas, bagaimana hubungan Koeman dan Messi sekarang? Konflik Messi-Barcelona menyambut Koeman di Barcelona usai ditunjuk menggantikan Quique Setién. Pada akhir Juli lalu, mega bintang sepak bola Argentina itu membuat kegemparan karena ingin meninggalkan Barca, klub yang menaungi dia selama hampir 20 tahun. Messi sudah gerah dengan manajemen Barcelona yang gagal membangun skuad kompetitif. Padahal sebelum-sebelumnya, pemain terbaik dunia 6 kali itu selalu mengungkapkan niat untuk bisa pensiun di Camp Nou. Barcelona mati-matian mempertahankan Messi. Pada prosesnya, perbedaan pandangan mengenai sebuah klausul memaksa penyerang berusia 33 tahun itu bertahan sampai kontraknya berakhir pada musim panas tahun depan. Koeman memastikan Messi tetap akan menjadi pemain penting untuk Barcelonanya di musim 2020-2021. Koeman mengindikasi hubungan dia dan Messi masih berjalan lancar. Setelah mengalahkan Gimnastik Tarragona 3-1 di laga uji coba, Barcelona masih akan menjalani 2 pertandingan pramusim lain dengan melawan Girona, kemudian Elche di akhir pekan. Koeman akan menjalani debut kompetitif bersama Messi dan Barcelona saat menjamu Villarreal di jornada pertama La Liga pada 27 September. Ya itulah, kita sudah masuk ke berita olahraga pagi hari ini, dan berita yang kedua, berita olahraga masih dari cabang sepak bola, di mana timnas U19 berhasil mengalahkan Qatar. Wah, ini kabar gembira, penyemangat nih. Yuk. Timnas Indonesia U19 kembali menjalani laga uji coba. Kali ini berhadapan dengan Qatar. Berikut jadwal pertandingannya. Duel Indonesia versus Qatar berlangsung di Stadion SRC Mlados, Čakovec. Pertandingan ini bisa ditonton langsung pada pukul 21 waktu Indonesia Barat lewat Mola TV. Persiapan Indonesia untuk menghadapi Qatar sudah digelar sejak Senin, tanggal 14 September 2020. Witan Sulaiman CS cuma diberikan libur 1 hari selepas imbang 3-3 dengan Arab Saudi. Striker timnas U19 Sadam Emiruddin menilai bahwa kekuatan Qatar tak akan jauh berbeda dengan Arab Saudi. Sadam pun bertekad untuk menampilkan permainan terbaiknya sebagaimana yang diperlihatkan melawan Arab Saudi. Pemain asal klub PSS Sleman ini cukup percaya diri atas sumbangsihnya buat timnas U19 kontra Arab Saudi. Ya, Sadam menjadi salah satu pencetak gol timnas U19 melawan raksasa asal Timur Tengah itu.
Indonesia berhadapan dengan Qatar di Kroasia sebanyak 2 kali. Setelah laga pada malam nanti, kedua negara ini bertemu lagi pada 20 September 2020. Selanjutnya, Timnas U19 akan uji coba melawan Bosnia dan Herzegovina pada tanggal 25 September serta Dinamo Zagreb pada tanggal 28 September. Pemusatan latihan atau TC di Kroasia di bawah arahan Sinteyong ini dijadwalkan hingga akhir September, lalu pindah ke Turki. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, Anda masih menyaksikan Berita Indonesia Link pagi. Hari ini Jumat 18 September 2020 dari Studio 10 Berita Indonesia Link di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Dan kini kita beralih ke berita Pilkada Serentak 2020. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, ada 6 artis yang berkontestasi atau bersaing di Pilkada 2020 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang. Siapakah saja 6 artis tersebut? Berikut liputannya. Sederet artis mencoba peruntungannya mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Siapa saja? Berikut daftarnya. Yang pertama ada Adly Fairuz. Aktor Adly Fairuz akan turun dalam kontestasi Pilkada Karawang 2020 mendampingi Yesi Karyalianti. Adly Fairuz yang memiliki nama lengkap Ahmad Adly Fairuz lahir di Jakarta 14 April 1987 adalah pemeran dan penyanyi Indonesia keturunan Sunda yang dikenal karena perannya sebagai Aldo di Cinta Fitri. Ia merupakan cucu ulama sekaligus wakil presiden Ma'ruf Amin. Yang kedua ada Sahrul Gunawan. Sahrul dipasangkan sebagai wakil bupati di pemilihan Bupati Kabupaten Bandung sebagai pendamping Dadang Supriyatna. Sahrul Gunawan lahir di Bogor, Jawa Barat 23 Mei 1976. Biasa dipanggil dengan nama Alul, adalah seorang penyanyi, aktor sinetron, model, dan juga presenter Indonesia. Sahrul mengawali karirnya dari dunia model, kemudian merambah ke dunia tarik suara dan akting. Yang ketiga ada Lucky Hakim. Lucky Hakim mencalonkan sebagai wakil bupati di Pilkada Indramayu mendampingi Nina Agustin Dai Bahtiar sebagai calon bupati. Lucky Hakim lahir di Cilacap 12 Januari 1978, merupakan aktor, penulis, desain produksi, eksekutif produser, investor perkebunan dan peternakan, dan politikus berkebangsaan Indonesia. Ia memulai karir pertamanya sebagai model beberapa iklan televisi pada tahun 2001. Setelah itu, ia membintangi beberapa peran di sinetron, diantaranya serial Mutiara Hati, Muslimah, Jiran, dan beberapa serial lainnya. Yang keempat, Firman Mustaqim. Firman Mustaqim juga turut meramaikan Pilkada Cilegon. Firman diusung menjadi calon wakil bupati mendampingi Ali Mujahidin. Lian Firman lahir di Serang, Banten 23 November 1985 adalah aktor berkebangsaan Indonesia. Ia mulai dikenal luas masyarakat dengan bermain dalam film layar lebar Miracle Menantang Maut. Selain itu, ia juga turut bermain dalam sejumlah sinetron dan film televisi. Yang kelima, anak pedangdut Arafik, Laila Fadia Elfous Rafiq mendaftar sebagai Bupati Pekalongan. Fadia juga sudah mendaftar ke KPUD Pekalongan berpasangan dengan Riswadi. Laila Fadia Elfous Rafiq lahir di Jakarta 23 Mei 1978 adalah anak dari pedangdut senior Indonesia Arafik. Fadia mengikuti jejak ayahnya yaitu sebagai pedangdut. Namanya melejit setelah ia melemparkan sebuah single yang berjudul Cik Cik Bum Bum pada tahun 2000. Yang keenam, Iyeth Bustami. Pedangdut Iyeth Bustami maju di Pilkada Bengkalis sebagai calon wakil bupati yang dipasangkan dengan Kadarismanto. Iyeth Bustami lahir dengan nama Sri Barat di Bengkalis 28 Agustus 1973. Adalah seorang penyanyi Melayu dan dangdut berkebangsaan Indonesia. Salah satu artis yang bercakap menggunakan logat Melayu asli Riau dan salah satu artis yang mempunyai ciri khas dalam berhijab. Paslon Wali Kota Semarang
Hendy Ita menjalani tes kesehatan. Mereka yakin akan lolos. Mereka akan jalani kampanye door to door. Pasangan petahana Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan. Pasangan yang akrab disapa Hendy Ita ini optimis hasil tesnya baik. Seperti apa Mas? Ya alhamdulillah 2 hari kita ikut tes kesehatan, ada banyak hal yang surprise karena secara medis kita jadi lebih ngerti kondisi badan kita seperti apa, mulai dari jantung, ginjal, apa lagi Mbak? Psikis, kejiwaan, janti, limfa semuanya dicek, dan insya Allah saya sama Bu Wakil menurut secara lisan masing-masing dokter sih kondisinya baik, tapi nanti kita tunggu hasil resmi dari KPU secara tertulis saja. Ya saya merasa bisa mengerjakan IQ tes dari psikotes, dari kejiwaan. Kemudian waktu kita tes ke semua dokter jantung, treadmill, kita mampu selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan lah ya. Saya menunggu KPU aja, artinya KPU katanya tanggal 18 September mau pleno untuk mengumumkan dokumen dan hasil tes kesehatan. Kita akan hadir, nanti biar KPU yang memutuskan seperti apa ini kita berdua. Jadi untuk masa cuti tanggal berapa? Cuti tanggal 26 September. Kami berdua juga sudah memohon izin ke Pak Gubernur terkait cuti kita, dan saya juga sudah mendengar kabar, insya Allah Pak Gub juga nggak ada mempermasalahkan terkait data-data administrasi kita berdua. Insya Allah doain lancar. Menurut Hendy, pihaknya akan hadir dalam rapat pleno pengumuman dokumen dan hasil tes yang akan diselenggarakan oleh KPU pada 18 September mendatang. Hendy pun akan mengikuti setiap tahapan pencalonan sebaik mungkin dan mengikuti aturan-aturan KPU termasuk pada tahapan kampanye nanti. Jadi optimis ya Mas untuk lawan Kota Kosong ya? Bismillah, pokoknya kita ini sudah separuh jalan. Sudah berjuang mendapat rekom, berjuang mendaftarkan ke KPU, sekarang tahapannya kampanye. Ya kami juga harus berjuang supaya kampanye berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang dijadikan sebuah persoalan oleh Bawas, dan juga berjuang untuk kita bisa menang lagi. Kampanyenya virtual Pak? Kampanyenya nanti virtual atau gimana Pak? Saya akan coba konsep virtual mungkin 1-2 titik ya, tapi lebih banyak pada door to door, masuk ke rumah-rumah. Mas, kemarin catatan dari Bawas disebutkan untuk tidak melanggar protokol kesehatan, mengingat banyak kerumunan massa. Ya. Tahapan kampanye nanti seperti apa? Ya, saya sepakat apapun yang sudah dirumuskan oleh KPU lewat peraturan KPU dalam pelaksanaan ini harus kita hormati dan kita taati. Termasuk yang saya baca salah satunya yang sangat berubah adalah cara berkampanye dengan mengumpulkan massa. Satu, kalau di tempat tertutup kan sekarang ini dibatasi sebanyak-banyaknya 50 orang atau separuh dari kapasitas ruang. Dan kalau di tempat terbuka juga sebanyak-banyaknya 100 orang. Nah ini harus kita penuhi, kita taati. Terutama bagaimana menjelaskan ke para pendukung. Para pendukung kita ini kan juga ada banyak yang militan ya, yang kemudian mereka pengennya keluar semuanya di jalanan, tapi hari ini kita terus sosialisasikan, kita terus ingatkan mereka untuk bisa mendukung dengan strategi-strategi yang lebih sehat. Menurut Hendy, konsep kampanye virtual akan dilakukan di beberapa titik. Namun pihaknya akan lebih banyak melakukan kampanye secara door to door atau dari rumah ke rumah agar tidak menimbulkan kerumunan massa. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Henry Cassandra Kultom, belum membeberkan mekanisme kampanye pada Pilwakot Semarang 2020. Setelah tahapan pemeriksaan kesehatan, KPU akan menunggu hasil tersebut dan mengumumkan secara resmi pada 18 September mendatang.
Kemudian, pasangan calon akan ditetapkan pada 23 September, dilanjutkan pengundian nomor urut pada 24 September. Masih seputar pilkada, sahabat Berita Indonesia Link, di Karawang ada 3 paslon yang berkontestasi untuk menjadi calon bupati di Kabupaten Karawang. Di antaranya adalah Yesi Aldi yang optimis menang di Pilbub Karawang. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Karawang, Yesi Karyalianti dan Ahmad Adli Fairuz, fokus menyusun strategi untuk menang di Pilkada Karawang. Ketua tim pemenang Yesi Adli Fairuz, Taufik Ismail, enggan menyebut target berapa persen suara yang bakal diraih Yesi Adli. Pipik yakin Yesi dan Adli Fairuz mampu membawa perubahan bagi Karawang, di antaranya di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Apalagi Adli sendiri selain sebagai public figure juga telah merambah dunia usaha. Hal itu diamini Adli Fairuz. Bintang sinetron Cinta Fitri itu mengaku sudah merambah dunia bisnis maupun UMKM, sehingga kata dia tinggal menerapkan di Karawang. Yesi Adli diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Partai Bulan Bintang PBB. Mereka tak ambil pusing dengan sejumlah survei yang menyebut Yesi Adli kurang populer di masyarakat. Menurutnya, masih banyak waktu untuk meningkatkan popularitas demi mendulang suara. Yesi dan Adli memenangi pilkada. Pasangan Yesi Adli bakal menggeber kunjungan ke berbagai daerah. Sasarannya adalah pemilih pemula. Untuk itu, ia tak menampik bakal memanfaatkan faktor Adli Fairuz. Dalam deklarasi pasangan tersebut, optimis bisa memenangkan Pilbub Karawang meski dianggap sebagai underdog. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Adli Fairuz? Anda yang sering menyaksikan sinetron Cinta Fitri yang cukup lama bertahun-tahun ada di layar kaca, pasti sudah mengenal sosok Adli Fairuz. Tapi Anda juga ingin tahu kenapa alasan Adli Fairuz maju ikut serta di konsultasi Pilkada serentak 2020 menjadi calon wakil bupati Karawang. Nah, kemarin Bang Oni sempat wawancara eksklusif bersama Adli Fairuz. Yuk kita sama-sama dengarkan apa yang dikatakan Adli Fairuz jika dia memang terpilih untuk menjadi wakil bupati Karawang. Berikut bincang-bincangnya. Aldi, terima kasih ya sudah waktunya dan selamat sudah mendaftar ke KPUD dan sudah diterima berkas lengkap. Jadi sebenarnya Aldi sendiri sebagai paslon atau calon di Karawang ini, apa sih yang Aldi lihat bahwa Karawang ini punya potensi apa? Banyak banget. Sebelumnya alhamdulillah terima kasih banyak buat dukungan dari partai-partai dan masyarakat Kabupaten Karawang yang sudah mendukung hingga akhirnya bisa sampai step di mana pendaftaran KPU insya Allah nanti mungkin tanggal 23-24 pengambilan nomor urut. Ya saya sih berharap ke depannya kampanye selama 71 hari ke depan tetap dijalankan menjadi kampanye yang sehat, bersih, dan pokoknya yang tertib gitu buat masyarakat Kabupaten Karawang. Ya untuk potensi-potensi di Kabupaten Karawang udah maksudnya udah banyak banget sebenarnya yang kita tahu gitu teman-teman dari masyarakat Kabupaten Karawang itu sendiri maupun secara nasional, kayak di tempat-tempat wisata. Terus cuman permasalahan kalau saya lihat sekarang ini di Kabupaten Karawang kan banyak yang DM ke saya juga nih Kang, banyak yang DM tentang mayoritas tentang calon tenaga kerja, tentang lowongan pekerjaan gitu. Ya insya Allah kedepannya Yesi Adli insya Allah akan memberikan solusi
bagaimana tenaga lokal Kabupaten Karawang bisa lebih diserap oleh industri-industri di Kabupaten Karawang. Terus untuk yang visi misi kita YC Adli, yang pertama adalah visinya untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Karawang yang cerdas, religius, sejahtera, itu udah pasti. Untuk misi kita ke depan, kita insya Allah nggak muluk-muluk, kita meningkatkan meningkatkan pendidikan, terus akses dan tata kelola di kesehatan, pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, pokoknya dan lain-lain. Sekarang ini saya dan Teh Yesi sangat-sangat terima kasih jikalau terus-menerus masyarakat Kabupaten Karawang juga memberikan masukan ke kami, karena biar gimana pun ini kan kebetulan saya bukan orang Karawang gitu kan, tapi karena saya putra daerah Jawa Barat, tidak ada salahnya saya membuat satu warisan yang bisa dibanggakan di Kabupaten Karawang. Oke, Adli, Ya. tidak banyak anak muda yang berani terjun ke politik praktis, apalagi Aldi yang sudah boleh dikatakan sukses di dunia bisnis dan juga selebriti ini, mau terjun langsung dan siap untuk masuk ke wilayah yang memang boleh dikatakan keras karena lawan petahana. Kalau misalkan gini, kalau misalkan kita anak-anak muda, dulu saya sempat anti politik gitu. Tapi kalau misalkan ada regulasi-regulasi pemerintahan yang tidak kita setujui atau merugikan kita, misalnya kita demo, ada juga komunitas atau forum-forum golput gitu kan. Kemarin saya juga diskusi sama teman-teman yang anti politik, yang maunya golput segala macam, saya diskusi gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, saya nggak melarang kalian golput, tapi misalkan regulasi pemerintahan masih merugikan kalian, kalian jangan demo gitu. Nah, ini kesempatan besar di kontestasi Pilkada 2020 tanggal 9 Desember ini. Ayo anak-anak muda yang ingin membantu merubah atau lebih mengoptimalkan potensi-potensi dari sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang, ayo ikut pilkada, gunakan hak pilihnya. Kalau saya nanti saya akan tur ke semua desa untuk silaturahmi. Mudah-mudahan dari silaturahmi terbangun emosional, bisa mendukung saya gitu. Jadi di awal saya nggak mau langsung kita baru kenal, oh saya minta dukungan gitu, nggak, karena dukungan itu masalah hati nurani. Mau kita berikan apapun kalau misalkan hati nurani kita nggak mendukung kan susah juga ya Kang gitu. Jadi saya utamakan silaturahmi, teman-teman juga bisa lihat nanti rekam jejak saya seperti apa. Mungkin saya bukan orang politik, tapi saya juga bukan orang yang ecek-ecek. Tujuan saya hanya ingin bernilai dan lebih bermanfaat, dan saya ingin menciptakan sesuatu yang bisa dibanggakan Kabupaten Karawang, dan mudah-mudahan kedepannya Kabupaten Karawang ini bisa menjadi parameter bahwa pemerintahan masih ada yang sehat, masih ada yang bersih, masih ada yang bisa masih bisa bersaing dari daerah-daerah yang lain. Tentunya kan ini kan era digital ya, era digital, pemanfaatan era digital. Apakah juga punya sasaran khusus untuk anak muda dalam kampanyenya nanti? Alhamdulillah sih udah beberapa kali turun ke Kabupaten Karawang dengan sendirinya, influencer, selebgram, terus teman-teman di UMKM gitu bantu support, karena memang basic saya kan di UMKM, bagaimana caranya mengembangkan potensi-potensi produk-produk UMKM. Nah ini UMKM di Kabupaten Karawang sangat-sangat luar biasa Kang. Tapi karena memang mungkin tidak terlalu banyak support, bukan hanya support anggaran saya bicara, tapi kan teman-teman juga butuh ilmu, butuh binaan, dan kita harus berikan tanggung jawab juga biar nggak asal-asalan gitu. Nah yang namanya kita punya usaha harus jelas produknya apa, tujuan marketnya kemana gitu kan, terus desain untuk konsep penjualannya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah teman-teman dari pusat juga entrepreneur yang memang sudah kompeten dan sukses di bidangnya itu sudah
sudah saya duduk bareng, kita udah duduk bareng, dan insya Allah mereka bantu semua untuk datang ke Kerawang, bantu saya untuk training teman-teman UMKM gitu. Oke, ini kan masalah pandemi nih pada saat masa kampanye nanti. Iya. Bagaimana Adri dengan YESI melakukan inisiatif dalam mengkampanyekan visi misinya, Iya. tapi dengan adanya protokol kesehatan yang ketat. Betul, kalau kita kan nggak mau ngumpul-ngumpulin orang karena memang udah nggak bisa kan. Jadi konsepnya saya konsep silaturahmi door to door. Jadi selama 71 hari itu insya Allah saya bersama THC akan muter keliling seluruh desa untuk silaturahmi, dan insya Allah mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Kerawang setelah kita tatap muka, kita diskusi, bisa jelas gitu kan apa tujuan kita, visi misi kita, dan insya Allah masyarakat Kabupaten Kerawang juga akan mendukung kita. Oke, Adi, berarti Adi sudah terjun ke politik praktis ini dan menjadi calon, sudah siap untuk mengikuti semua aturan regulasi birokrasi ya? Iya. Sejauh mana Adi paham mengenai birokrasi? Untuk yang seperti yang tadi saya bilang, saya memang kan bukan orang politik basicnya, tapi saya lingkungan banyak orang-orang politik senior lah, seperti kayak ya pokoknya lah di anggota dewan segala macam. Kalau untuk birokrasi sendiri sebenarnya begini, kalau di pemerintahan saya jadi wakil bupati ataupun jadi bupati nanti, itu kan tujuannya adalah kita duduk, kita mesti kasih tahu dulu nih, saya terutama, saya bukan untuk cari uang atau cari kerja. Terus Mas Andi udah jadi pengusaha sama artis, ngapain mau jadi kepala daerah gitu? Ya saya ingin membuktikan tadi bahwa pemerintahan masih ada yang sehat dan bersih. 3 hal yang dipunyai kepala daerah: anggaran, sumber daya manusia, dan regulasi. Ya kan? Yang salah kalau kepala daerah tidak memanfaatkan ini dengan sebenar-benarnya. Nah, saya bukannya saya sok pinter atau sok tahu, tidak. Saya juga dari kecil diajarkan sama orang tua saya bagaimana jadi orang yang kredibel. Saya tahu apa yang saya tahu apa yang saya nggak tahu. Jadi di saat saya nanti di pemerintahan, oke, saya akan dudukin semua barang dari OPD, organisasi perangkat daerah juga, yang dimana tolong di lembaga teknis daerahnya juga berikan orang-orang yang kompeten di bidangnya, agar komunikasi channeling dari publik, pemerintah kabupaten dan pusat itu garis lurus, nggak batuk-batuk gitu. Nah, untuk masalah ini satu lagi saya tadi belum selesai, masalah lapangan pekerjaan juga. Kang Adi, kenapa Kerawang banyak pengangguran? Memang sebenarnya untuk masalah pengangguran ini nggak bisa disalahkan juga pemerintahan daerah, karena kan memang yang tanggung jawab ke pemerintahan pusat juga. Nah, ini terus nanti programnya apa untuk masalah pengangguran? Insya Allah nanti ke depannya saya akan lebih mengoptimalkan Antisipasinya nanti. Kabupaten Kerawang. Saya bersama TSI ingin merangkai masa depan untuk masyarakat Kabupaten Kerawang. Oke, thank you. Ya, itulah wawancara eksklusif Bang Oni dengan Adli Fairuz, calon wakil Bupati Kerawang yang berpasangan dengan YESI. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, jangan kemana-mana karena ada berita yang perlu Anda ikuti, yaitu Cek Fakta, di mana ini kami rangkum dan kutip dari cekfakta.com. Yang pertama adalah pelaku penusuk Syekh Ali Jaber kabur. Nah, ini beritanya benar atau palsu, nanti bisa dilihat. Yang kedua adalah petugas Sumba Timur main gebuk untuk disiplin COVID. Ya, inilah dia Cek Fakta Berita Indonesia Link pagi. Akun Facebook bernama M. Sayuti Sayuti mengunggah foto Syekh Ali Jaber yang tampak berjalan di sebuah lorong bandara dengan narasi sebagai berikut.
Berdasarkan hasil penelusuran tim cekfakta.com, klaim bahwa Syekh Ali Jaber pulang ke Madinah usai kejadian penusukan terhadap dirinya tampak berjalan. Akun Facebook bernama M. Sayuti Sayuti mengunggah foto Syekh Ali Jaber yang tampak berjalan di sebuah lorong bandara dengan narasi sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelusuran tim cekfakta.com, klaim bahwa Syekh Ali Jaber pulang ke Madinah usai kejadian penusukan terhadap dirinya adalah klaim yang salah. Faktanya, Syekh Ali Jaber tidak pulang ke Madinah tetapi akan berkegiatan dakwah di Jember dan Kabupaten Malang pada Kamis 17 September 2020. Dikutip dari situs nu.or.id, agenda Syekh Ali Jaber di Jember adalah untuk bersilaturahmi ke salah satu rumah tahfiz yang ada di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Melalui tayangan cerita di Instagramnya, Syekh Ali Jaber menyampaikan ucapan terima kasih kepada Banser NU Kencong Jember yang telah mengawalnya. Kepolisian daerah Jawa Timur akan membantu panitia dalam hal pengamanan kegiatan dakwah Syekh Ali Jaber di Jember dan Kabupaten Malang pada Kamis 17 September 2020. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, meski membantu pengamanan, tanggung jawab keamanan sepenuhnya tetap berada di pihak panitia. Truno juga mengatakan, dua hal yang perlu diperhatikan oleh panitia penyelenggara adalah memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di lokasi pengajian dan memastikan tidak ada jemaah yang membawa benda-benda berbahaya. Jadi kesimpulannya, Syekh Ali Jaber tidak pulang ke Madinah. Syekh Ali Jaber akan melakukan kegiatan dakwah di Jember dan Kabupaten Malang pada Kamis 17 September 2020. Melalui pesan berantai WhatsApp beredar informasi terkait akan dilakukannya penindakan kepada masyarakat yang beraktivitas di atas pukul 2. Menurut narasi yang beredar, pihak yang boleh beraktivitas pada waktu yang disebutkan hanyalah petugas medis, TNI, Polri, Pemda, dan Satpol. Namun, pasca dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa informasi tersebut adalah tidak tepat adanya. Dilansir dari kompas.com, Kapolres Sumba Timur AKBP Henryo Wijaksono mengatakan jika pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat atau edaran terkait dengan penindakan dan larangan beraktivitas. Lebih lanjut, Henryo menuturkan masyarakat diimbau untuk mengonfirmasi segala bentuk informasi yang mengatasnamakan pihak kepolisian Sumba Timur ke Humas Polres Sumba Timur. Hal itu guna meminimalisir adanya berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Berdasarkan pada referensi, informasi yang menyebut polisi Sumba Timur membawa rotan untuk mengamankan warga adalah hoax dan masuk ke dalam kategori fabricated content atau konten palsu. Jadi kesimpulannya, informasi tersebut adalah palsu. Pesan yang mencatut kepolisian wilayah Sumba Timur tersebut diklarifikasi langsung oleh pihak terkait. Kapolres Sumba Timur menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan edaran atau instruksi tentang penindakan dan larangan beraktivitas seperti halnya yang beredar. Nah, berita cek fakta tadi mudah-mudahan bisa menjawab informasi yang Anda dapatkan di Jagat Maya yang katanya Syekh Ali Jaber pulang ke Madinah. Itu beritanya tidak benar. Oke, sekarang waktunya Anda pantau perakiraan cuaca di kota Anda, dan ini kami rangkum dari BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca hari ini, Jumat 18 September 2020. Ya, untuk cuaca hari Jumat 18 September 2020, kita lihat Banda Aceh
Siang hari cerah berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berawan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Kota Yogyakarta, siang hari cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari berawan, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Bagaimana dengan Jakarta? Wah, Jakarta yang beberapa hari lalu hujan, hari ini Jumat cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Kota Semarang, siang hari ini cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Samarinda, cerah berawan siang hari, malam cerah berawan, dini hari berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kota Surabaya, Kota Surabaya siang hari cerah, malam cerah, dini hari cerah berawan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Beralih kota lainnya, Kota Bandar Lampung, siang hari hujan ringan, malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Kota Mataram, siang hari berawan, malam hari berawan, dini hari cerah berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Next. Kota Makassar, siang hari cerah, malam berawan, dini hari berawan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Untuk Kota Manado, siang hari ini cerah berawan, malam berawan, dini hari berawan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Kota Palembang, siang hari perakiraan cuacanya hujan ringan, malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Mudah-mudahan informasi perakiraan cuaca yang kami rangkum dari BMKG tadi bisa menjadi informasi yang pas untuk Anda berkegiatan di hari ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa billing smile yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Berita Indonesia Link untuk pagi hari ini. Billing smile pagi hari ini, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Ya, intinya adalah teruslah berikhtiar sampai Anda bisa meraih keberhasilan. Karena keberhasilan itu diraih, bukan ditunggu. Nah, baiklah sahabat Berita Indonesia Link, untuk selanjutnya Anda bisa mengikuti segmen Berita Selebriti Indonesia. Cukup banyak yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Inilah Berita Selebriti Indonesia, Berita Indonesia Link pagi.